Saya bingung nih suruh pegang teaching yang hari ini aja ya, boleh? Baik ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kali ini kita akan belajar tentang modul 6. Modul 6 di Tilawati itu mengenai gharib dan juga muskilat atau bacaan-bacaan yang agak susah kita pelajari. Di gharib, ibu-ibu tahu gharib itu apa? Apa tadi ayo bacaan ya? Yang apa ya? Bukan seperti kaidah biasanya, intinya seperti itu. Jadi tidak seperti biasa cara membacanya, agak berbeda-beda dikit dengan umumnya. Itu gharib. Muskilat adalah bacaan-bacaan yang susah untuk kita kita baca atau kita pelajari. Nah, di gharib itu ada beberapa macam gharib. Yang satu adalah yang kita mudah dulu ya Bu. Apa itu? Sakta itu apa Bu? Dan kita anggap aja kita ulang buat ujian. Sakta itu apa Bu? Berhenti sejenak dalam tempo satu alif tanpa boleh nggak 1 jam tanpa bernafasnya? Ya, yang itu namanya mati suri ya Bu. Jadi bukan sakta. Di Quran di sakta itu ada 4. Satu adalah di surat Yasin ayat 52. Kedua adalah di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ketiga adalah ketiga ada di surat Al-Kahfi. Keempat ada di surat apa Bu? Yang Al-Qiyamah, yang waqilaman roh gitu ya. Itu ada 4 sakta itu di Quran. Kemudian ada namanya imalah. Imalah apa Bu? Imalah adalah memiringkan bunyi harokat fathah ke dalam kasroh. Contoh ada di surat Al-Hud, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Inna rabbila ghafurur rahim. Kemudian di setelah imalah ada apa? Ismam. Ismam itu bibir mencucu sebagai isyarat dhammah. Ya, jadi tadinya mana jadi ke arah o. Jadi makanya dibacanya harus manyun. La ta'manna gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu supaya agak susah, kadang-kadang gini ibu susahnya. La ta'manwa, ta'manwa gitu kan ibu-ibu gitu ya. Nah, ditahan dulu gunanya karena itu di tengah-tengah gun. La ta'manna ala Yusuf gitu ya. Itu namanya ismam. Kemudian ada lagi apa lagi? Ada bab nakal. Nakal itu apa? Memindahkan harokat kasroh dari alif ke lam. Tadinya ditulisnya bisal ismu menjadi bisalis. Kemudian ada apa lagi? Ada tasil. Tasil itu adalah melemahkan bunyi hamzah yang kedua. Jadi tadinya al-jamiyu dibacanya al-jamiyu ya, wa arabi. Kemudian ada apa lagi? Sebetulnya setelah tasil itu ada ibdal. Ibdal itu ke apa namanya? Kekecualian hamzah wasol. Jadinya tadinya kalau diterusin jadi tuni, tapi kalau dibacanya dari itu nih dibacanya nggak dibaca itu nih, tapi nggak ditekan, tapi itu nih di kita ya. Itu namanya ibdal. Ada lagi tadi apa sifru? Sifru ada berapa Bun? Ada 2. Satu mustadir, satu mustatil. Kalau mustadir bulatnya penuh, kalau mustatil agak lonjong gini Bu. Kalau yang bulat penuh berhenti maupun terus wakof ataupun wasol itu tidak dibaca atau pendek. Tapi kalau yang panjang mustatil, kalau berhenti panjang, kalau nerus adalah pendek kayak tadi yang tadi kawari ro, kalau berhenti kan begitu diterusin kawari ro kawari. Nah kalau yang ini kawari ro diterusin kawari ro min fiddatin gitu kan ya. Jadi kalau yang pendek pokoknya kalau mau berhenti kayak mau terus kayak adalah pendek. Tapi kalau yang panjang berhenti apa? Berhenti ingat yang panjang berhenti panjang tuh Bu ya. Kalau terus pendek ya. Ingat itu ya. Kemudian ada lagi nun wikoya. Nun wikoya itu disebut juga nun iwad, nun apa lagi itu? Sogir, nun banyak sebutannya. Nun iwad itu adalah nun kecil berharokat kasroh. Dia terjadi karena di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nun wikoya. Nun wikoya. Ya, wikoya atau nun iwad, nun sogir ada banyak yang nyebut. Nun wikoya itu terjadi karena ada tanwin dan hamzah dan hamzah wasal. Contoh kul huwallahu ahadun kan ditulisnya. Nah, di sini kan ada al gitu kan?
maka dibacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Nggak boleh ibu-ibu baca gini, qul huwallahu ahad Allahus samad. Nggak nafas tapi diwakof gitu. Nah, kalau diterusin harus dibaca nilnya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sama dengan tadi al-humazah ya. Ya tadi, nah itu harus diterusin humazatinilladzi itu harus dibaca. Ada apa lagi? Nah, yang tadi idgham mutlak itu Bu, yang paling susah itu memang itu idgham mutlak. Idgham yang selain dari hukum nun dan hukum mim, itu kan ada idgham lain. Ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain, ada mislain. Mislain kan mim ketemu mim gitu kan. Tapi kalau mutajanisain yang mahrajnya sama, mahraj itu apa coba? Mahraj itu dari mana asalnya huruf? Kalau sifat bagaimana cara membacanya? Mahrajnya beda sifatnya, majornya sama sifatnya beda. Kayak tak dan dal sama to kan sama tempatnya mahrajnya, tapi sifatnya beda. Nah begitu tak ketemu to, itu salah satu pasti akan nggak dibaca. Apalagi kalau tak ke to. Tapi beda Bu, kalau to dulu ke ta, karena sifatnya to-nya itu lebih kuat. Kalau to lebih kuat, to tetap dibaca, baru ke ta. Si to-nya itu tapi tidak dikolkolah. Ya, to-nya tidak dikolkolah tapi dibaca opta gitu. Opta gitu. Tapi kalau tak ke to langsung ke to. Ya. Jadi kalau dari tak ke to langsung to, tapi kalau dari to ke ta, to-nya dibaca, tapi dia tidak dikolkolah. Sama dengan qaf sama kaf. Qaf sama kaf buatan mana kira-kira? Qaf. Karena qaf lebih dalam, ya, karena qaf itu langsung di aqsal lisani, jadi paling dalam. Summa li aqsal halqi hamzun hau wa mi wasati fa'inun hau annahu ghainun hau wa qaf. Nah itu Bu, itu dalilnya ya. Nah aqsal lisani fauqu summa qafu, berarti qaf dulu baru kaf. Jadi qaf itu lebih kuat daripada kaf. Maka dibaca kum kan ada gitu ya, ada qaf dulu baru kaf. Qafnya tetap dibaca tapi tidak enggak di lakok gitu, enggak gitu, tapi kum gitu, enggak